Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Mirda Puspitasari, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 11 Pekalongan. Melanjutkan materi di video sebelumnya, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama belajar lebih mendalam tentang kurikulum yang ada di satuan pendidikan. Bapak dan Ibu guru, sejak negara kita ini merdeka sampai sekarang, rupanya kita sudah sering bergonta-ganti kurikulum. Bahkan tanpa kita sadari, terkadang kita berpikir bahwa setiap pergantian menteri, terutama menteri yang ada di pendidikan, maka berganti pula kebijakan yang ada di ranah pendidikan. Bukan begitu Bapak dan Ibu guru? Nah, sekarang coba tebak, sudah berapa kali kita mengganti kurikulum kita? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kita itu sudah 12 kali berganti nama kurikulum. Dimulai dari tahun 1947. Kurikulum kita bernama Rencana Pembelajaran Dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai. Kemudian di tahun 1964 berganti nama dengan Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Tahun 1968 berganti nama dengan Kurikulum Sekolah Dasar. Tahun 1973 bernama Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau disingkat dengan PPSP. Tahun 1975 berganti nama kembali ke nama Kurikulum Sekolah Dasar. Tahun 1984 berganti nama dengan Kurikulum 1984. Kemudian di tahun 1994 berganti nama dengan Kurikulum 1994. Tahun 1997 berganti nama dengan Revisi Kurikulum 1994. Tahun 2004 berganti nama dengan Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau disingkat dengan KBK. Tahun 2006 kurikulum kita berganti nama dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau kita kenal dengan KTSP. Tahun 2013 berganti nama dengan Kurikulum 2013. Dan yang terakhir adalah Kurikulum Merdeka yang sampai saat ini masih berlaku di lingkungan kita, terutama di lingkungan pendidikan. Jika Bapak dan Ibu guru tadi berpikir bahwa setiap pergantian menteri, terutama menteri pendidikan, akan berganti pula kurikulumnya, itu rupanya salah besar Bapak dan Ibu. Kurikulum itu sendiri dirancang menyesuaikan zaman dan keadaan yang semakin kesini semakin berbeda. Kurikulum itu adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Jadi, kurikulum itu dikembangkan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita agar mereka dapat berkontribusi dan dapat mengikat secara universal. Kurikulum itu sifatnya kompleks dan multidimensi. Dalam artian, kurikulum harus dapat menampung segala aspek yang dibutuhkan murid dalam keadaan dan kondisi apapun. Kurikulum tersebut memiliki 4 komponen di dalamnya. Yang pertama, tujuan, kedua, konten, ketiga, metode atau cara, dan yang keempat adalah evaluasi. Dengan klasifikasinya yaitu 1. Tujuan pembelajaran atau konten, 2. Panduan pedagogik, dan yang ketiga adalah panduan asesmen. Komponen-komponen tersebut dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum. Sedangkan kurikulum itu sendiri memiliki fungsi untuk memandu dalam proses belajar murid. Dengan demikian, kita sebagai seorang pendidik jangan sampai salah mengartikan tentang isi dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum memang dirancang oleh pemerintah.
Nantinya, kurikulum tersebut dikembangkan oleh pendidik disesuaikan dengan kodrat muridnya masing-masing. Kurikulum ini biasa kita kenal dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau disingkat dengan KOSP. KOSP ini harus memuat beberapa hal antara lain: 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Profil pelajar Pancasila, 3. Struktur kurikulum, keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan yang kelima adalah capaian pembelajaran. Terdapat 5 prinsip dalam pengembangan KOSP. Yang pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, kontekstual. Ketiga, esensial. Keempat, akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu Guru? Sudah paham mengenai kurikulum yang berlaku saat ini? Kita lanjutkan ke bagian bagaimana cara mengimplementasikannya. Bapak dan Ibu, setiap satuan pendidikan sudah diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya. Sekarang tinggal saatnya kita perlu sering-sering evaluasi terhadap kurikulum yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Selama kita diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri, berikan yang terbaik untuk murid kita. Sesuaikan dengan keadaan dan kondisi murid yang kita didik. Kita sudah masuk ke dalam kurikulum merdeka. Kita nantinya akan mendengar istilah-istilah baru di dalamnya. Salah satunya yaitu capaian kompetensi atau kita singkat dengan CP. CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah penyelesaian pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. CP ini setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada di kurikulum sebelumnya. CP nantinya dirancang berdasarkan fase. Dalam satu fase memiliki rentang waktu 1-3 tahun. Berhubung saya mengajar di jenjang SMP, maka murid-murid saya ini sedang berada di fase D. Nanti Bapak dan Ibu Guru dapat melihat fase-fase yang ada di kurikulum merdeka atau kurikulum yang saat ini sedang berlaku. CP memuat 2 hal, yakni kompetensi inti dan konten esensial, dengan memakai pendekatan konstruktivisme, yaitu pendekatan yang pelaksanaannya memposisikan siswa sebagai individu yang aktif, membangun pengetahuannya sendiri yang berasal dari pengalamannya. Kompetensi-kompetensi pada CP nantinya diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau disingkat dengan TP, yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fasenya. Di setiap fasenya meliputi intrakurikuler yang berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal. Kedua adalah ekstrakurikuler, yaitu kegiatan yang diadakan pada pembelajaran. Dan yang ketiga adalah program penguatan profil pelajar Pancasila yang menggambarkan karakteristik pelajar yang diharapkan akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan di setiap individunya. Nah, Bapak dan Ibu Guru di seluruh Nusantara, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sekarang kenapa kita itu harus mengganti kurikulum atau kita harus beralih ke kurikulum merdeka? Jawabannya tentu karena kita harus menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi murid kita yang saat ini sedang belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.